dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih Bro Majek pilih kembali di kesempatan pada hari ini. Gelaran 13 Maret 2025 bertepat di hari Kamis ya. Yalah Sobat Budaya, seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal menghadir ke UMKM yang bakal kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan juga di Perempat RRI Palembang saat ini sudah membersamai kita. Ini ada dari Omi Cookies and Cake. Nah, ini kedua ownernya langsung kita hadirkan di studio RRI Perempat Palembang. Sudah hadir ada Ibu Rehulina Tarigan dan juga Evin Meilinia, Angel Putri SSTP. Wow, luar biasa, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Boleh Bu deketan lagi ngomongnya? Selamat siang. Nah, wih, cantik-cantik semua. Ini bagaimanakah hubungannya berdua ini? Ini kami anak beranak. Oh, ibu dan anak ya. Tapi kalau Sobat Budaya Saksike yang menyaksikan kita mungkin di live YouTube di kanal RRI Perempat Palembang, mereka ini seperti berteman. Maminya awet muda. Maminya awet muda, luar biasa. Oke, selamat datang. Ini panggilannya apa Ibu Lina? Iya. Ibu Lina dan juga Evin. Selamat datang Bu Lina dan Evin di RRI Perempat Palembang. Gimana perasaannya bisa kita ajak ke sini? Seneng sih karena kebetulan ini pengalaman pertama. Oke, diundang kali masuk pertama RRI. ya. Iya. Alhamdulillah, baik. Nah, ini kita sudah kehadiran langsung owner dari Omi Cookies and Cake. Dan juga hari ini kita juga bakal membahas tentang jelang lebaran produktif cetak cuan. Nah, boleh lah ya. Oke, luar biasa. Jadi memang memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini menjelang lebaran untuk produktif berbisnis ini. Jadi bisnisnya ini dengan bermacam aneka kue. Boleh kita tanya dulu, sebenarnya Omi Cookies and Omi Cookies and Cake ya. Ini apa nih? Boleh yang dijawab Evin dulu boleh. Kalau Omi Cookies and Cake itu, Omi itu sebenarnya nama panggilan Mami karena kebetulan anak Evin tuh manggilnya Omi, Oh, Om by Omi. Mami. Oh, Ya. oh unik ya. Iya. Terus. Nah, jadi kalau cookies and cake itu karena kita jualannya kue kering sama kue basah kayak gitu. Oke. Asal muasal nama Asal Omi muasal Cookies, itu jadi Omi itu yang perlu di highlight ya, berarti Iya, Om by Mami. Om by Mami. Jadi panggilan sang cucu terhadap sang nenek tercinta. Jadilah brand ini. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Lina sendiri, kenapa nih Bu memilih untuk berbisnis kue nih di bulan puasa ini? Ya, kayaknya bagus. Bagus ya, prospeknya bagus. Iya, tapi sehari-hari juga jual. Jual juga, Tapi yang cari cuan kata pilih tadi ya pas momennya di hari raya. Betul. Jadi ini lebih digencarkan lagi. Iya. Oke, baik. Wih. Ini kalau boleh tahu dari Omi Cookies and Cake ini sendiri berdirinya sejak kapan nih adanya? Oh, waktu itu saya mulai tahun 1998. Oh, ini memang dari Mama aja Iya, panggilnya ya? 98 itu saya mulai belajar dulu. Oke. Pas mulai jualan penuh di 2006. 2006 yang memang betul-betul difokuskan. Iya, fokus di situ. Terus Oke. ya jalan terus. Hingga saat ini Sekarang ini diteruskan oleh Evin. sang anak tercinta Evin. Berarti Evin
seneng memasak kue ini Iya. turunan dari mama ya berarti ya. Iya. Oke, jadi mama gimana nih Mak? Cerita dulu. Bisa seneng masak kue, aneka kue ini kenapa nih pertama-tamanya? Seneng pas mau makannya enak. Mau makan seneng enak. kan. Heeh. Aku harus bisa buat kue kering ini. Mm-mm, Ya, mm-mm. makan kayak kue basah juga mak Suba. Oke. Ya belajar akhirnya Pit, kursus kayak gitu sama ada tempatnya gitu kan. Mm-mm. Ya akhirnya alhamdulillah dipelajari sampai rasanya pas baru Oke, bisa jual. betul. Berarti memang berawal dari hobi makan tadi. Iya. Hobi nyemil lebih tepatnya ya. Anak-anak juga seneng Mm-mm. makan. Jadi kita harus daripada beli ya pilih. Oke, betul. Kita harus belajar dulu. Udah bisa anak-anak ngomong sudah Mi udah enak. Iya iya, memang pas. review jujur tuh dari keluarga tetap ya. iya, Yang nggak bakal bohong ya. Kasih keluarga dulu. Nggak bakal peres ya. Oke, baik. Nah, jadi berawal dari mama yang hobi nyemil, akhirnya Makan ya. akhirnya juga langsung terdistract untuk bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri itu pun juga belum langsung bagus, belum langsung enak rasanya. Belum, Dicoba-coba masih dulu. lama pilih. Mm-mm. Nggak ada yang kurang ini, Mm-mm. bentuknya nggak bagus, Oke. apalah pokoknya masih belum berani, hanya kasih keluarga. Itu tahun-tahun yang dimulai tadi. Dari tahun 98 itu belajar sampai 98. 2006 nah, Oh, pilih baru bisa jualan. 3 tahun pilih berarti itu ya. 98. Udah lahir tapi. Oke, baik. Nah, jadi akhirnya membuat kesempatan ini untuk menjadikan peluang bisnis bagi mama sendiri ya hingga detik ini dan dijalankan oleh Evin. Nah, berarti Evin seneng memasak juga dari Seneng mama berarti ya. bikin kue sih. Seneng bikin Iya. kue. Emang kalau bikin kue itu imajinasinya tuh agak luas ya, bebas Iya. berkreasi gitu. Jadi masih ingat nggak kue pertama yang Evin belajar? Kue apa nih? Kalau kue kering sih yang pasti, karena kalau kue basah tuh agak susah ya, memang lebih rumit Lebih kalau cara rumit, bikinnya. oke. Kalau kue kering tuh karena aku senengnya wafer coklat, Mm-hmm. jadi itu kue pertama yang pengen dicoba untuk bikin. Karena Oke. kalau nastar kan lumayan sulit juga, harus masak selai nanasnya, karena kan selai nanas kita juga homemade. Nah Oke. jadi kalau bikin nastar agak sulit, jadi itu yang terakhir. Tapi Iya. wafer juga kalau Kak Billy pikirin repot juga ya sebenarnya. Iya, tapi karena itu favorit aku juga, jadi Oke, itu duluan yang oke. kita coba belajar. Karena memang best seller versi kita gitu Iya. ya. Jadi sedangnya belajar itu dulu. Jadi alhasil sekarang sudah bisa bikin kue apa aja nih, Evin? Bisa semua sih, Bisa tapi semua. masih didampingin juga sama Oke, mami. masih bersama sang mentor tercinta Iya. ya. Biar rasanya tetap sama Biar gitu ya resepnya dengan tetap tahun-tahun sama. lalu. Oke, jadi ini Mama udah lumayan panjang juga nih perjalanannya di bidang perkuliahan ini ya. Oke, baik. Masih ingat orderan pertama kali tahun berapa? Tahun 98 itu. 98 itulah. 2006. 2006. Nah, 98 masih belajar 2006. Itu kakak saya dulu yang pesen, dia kerja di Bank Sumsel. Oke, terus responnya gimana? Ya dia banyak orderan tuh banyak, saya Oh, kaget. bagus ya. Sampai ya Allah barulah turun sudah banyak orderan. Oke, berarti memang nggak disangka, nggak diduga-duga juga. Iya, enggak. Ternyata diterima sama Iya. lidah-lidah mereka. Wih, Alhamdulillah. luar biasa. Akhirnya sampai detik ini Iya. dipertahankan resepnya menjadi dulu brandnya apa? Belum ada? Belum, Oh, belum. pakai brand. Belum ada Jual-jual namanya. Gitu aja. Oke, jadi brand Om ini sejak kapan nih? 2022. Oh, semenjak anak dari Evin lahir. Iya, kalau anak Evin lahir ya 2022. Pas Sejak pas dia itu bisa sih. ngomong ya. Pas dia udah bisa nyicip kuenya sih lebih tepatnya. Wih, luar biasa loh. Jadi peluang bisnis dan saat ini luar biasa sudah dijalankan ya. Oke, baik. Ini sudah lebaran keberapa berbisnis kue? Udah masuk lebaran keberapa nih? Ketiga. Oh, berarti udah 3 tahun yang lalu sudah mengikuti perbisnisan kue ini ya. Oke, baik. Nah, mungkin perubahan kali ya. Tapi 3 tahun kebelakang berarti udah COVID kemarin ada juga? Ada, Sudah tapi mulai karena, waktu ya, COVID? karena COVID kan sedikit ya, karena sedikit. lebaran kan nggak banyak yang nggak boleh ke rumah-rumah, Oke. jadi cuman sedikit, paling cuman untuk sediain yang penting nggak kosong gitu meja tamunya kan, jadi social cuma sedikit distancing pesan. lah ya. Iya benar. Oke, baik. Berarti ada juga orderan Masih ada. waktu COVID kemarin. Pas di tahun kedua sampai
tahun ini sudah oke nih, sudah konsisten ya. Iya, Sudah mulai stabil. rame, heeh. Oke, baik. Nah, mungkin persiapan dari Mama dan juga Evin menjelang Lebaran ini apa nih yang sudah dipersiapin? Banyakkah kira-kira stok bahan yang sudah di stok atau mungkin sudah banyak nih yang udah order? Sudah banyak, banyak. iya. Hari puasa pertama sudah banyak orderan. Wih, dari puasa pertama. Untuk makan di makan di Pas buka rumah. puasa. Oke, udah mau nyemilin waktu berbuka puasa juga udah banyak yang order. Iya. Dia bilang waktu puasa inilah enak makan. Kalau pas hari rayanya udah banyak makanan, jadi pesen order. Jadi bingung mau makan apa ya? Memang kalau Lebih misalkan untuk tamu sih kalau lebih Lebaran untuk ya. tamu bukan untuk kita pribadi ya. Oke, baik. Nah, ini berarti banyak nih varian yang dihadirkan oleh Omi Cookies and Cake ini. Tapi yang paling best seller apa nih, Pin? Nastar keju sih. Nastar keju itu Iya. paling juara ya. Kenapa? Keunggulannya kenapa nastar keju dari Omi nih? Keunggulannya. Selain nanasnya kita homemade. Oh, bikin sendiri. Iya, Wih, bikin sendiri. luar biasa. Jadi Itu mulai gimana? dari ngupas nanas, Oke. potong ya Mi, Buat marun. sendiri pokoknya, parut sendiri, kupas sendiri. Wih, berarti sudah bisa Masaknya. dipastikan memang high quality semua, premium semua bahan-bahannya ya. Oke, dan itulah menjadi alasan Sobat Budaya untuk memilih Omi Cookie and Cream dan cookies ini ya. cake, iya. And cake ini luar biasa loh, alhamdulillah ya. Berarti ini sudah tahun ketiga menggeluti bisnis perkuihan ini. Selain dari kue kering ini apa aja yang ada di Omi? Ada kue basah ya Mi ya. Kue basah juga, kayak apa aja? Ada maksuba, Maksuba. maksubanya ada original, duren. Nah, terus ada lapis legit. Oh iya, lapis legit. Tanpa terigu. Iya, lapis gluten legit free kami, kalau lapis legit kami. nggak pakai terigu. Nggak pakai terigu. Lapis legit, ya. Oke. Jadi memang premium sih. Bisa coba ditanya ya ke toko-toko kue. Kalau gluten free itu pasti lebih mahal dari yang Lebih pakai mahal gluten. Iya. daripada kue-kue lainnya ya. Mm-mm. Tapi itu dihadirkan langsung dari Omi ini. Ini jadi gimana nih kalau misalkan mau pesen, ini dijualnya gimana sistemnya? Sudah punya toko kah atau masih di sistem PO? Masih sistem PO. Oh, PO dulu. Iya, jadi yang mesen nanti kita bikin sekitar 2 hari 3 hari, nanti udah jadi baru kita kontak orangnya, nanti bisa digosen atau mau ketemuan untuk diantar atau kita antar langsung ke sana kalau memang masih dalam jangkauan ya kayak gitu. Wih, sudah Jadi pasti memang fresh from the oven. Iya, fresh from the oven ya. Sekarang memang udah betul-betul dipesan, dibikin langsung bisa disantap. Wih, mantap-mantap. Nah, ini jadi gimana nih, Mah? Mungkin planning dari Omi Cookies and Cake ini kira-kira mau merambah ke pertokohan kah nanti? Atau sudah punya planning bikin toko sendiri? Tergantung di Epin. Oh, sekarang. Epin. Oh, Epin yang harus menyanggupi ya? Kalau Epin mau besarinnya ya Epin. Tapi kalau melihat peluang usahanya sepertinya oke nih, Vin. Iya, Tinggal cari tempat yang strategis saja ya. Iya, kalau lihat Oke. profitnya sih kayaknya banyak ya peminatnya. Responnya juga oke. Apalagi Responnya lumayan positif. responnya. Tapi ya mungkin lihat ke depan ya. Kalau rencana tuh pasti ada untuk mengembangkan ke Usaha lebih ini. luas ya. Oke. Cuman kita lihat nanti apakah masih bisa bertahan di tahun-tahun selanjutnya kayak gitu. Semoganya masih terus bertahan dan berkembang ya. Amin, amin. Oke, dan seperti kita tahu Evin kan juga seorang ASN ya. Iya. Seorang ASN. Jadi Evin membagi waktu dari berbisnis ini dengan aktivitas sehari-hari gimana nih? Kerepotan nggak atau bisa bagi Iya, waktunya? kerepotan sih, Kerepotan. jujur, Ada nggak iya. yang bisa diceritain? Kalau bikin kue itu kan lumayan menyita waktu ya. Nah, jadi biasanya kalau pulang kerja baru kita lanjut bikin kue sampai malam, selesainya jam berapa. Nanti habis sahur kita lanjut lagi kayak gitu. Wih, nggak Kalau berhenti-berhenti ya. Iya. Oke, baik. Nah, berarti memang effort ya di perbisnisan kue ini memang harus betul-betul berkorban waktu juga. Oke, pernah nggak gara-gara ibaratnya nggak sempat bikin orderan, akhirnya aduh sayang banget orderan ditolak gitu, pernah juga? Iya. Oh, pernah juga. Nggak, Epin Kewalahan. waktu Epin sudah penuh, nggak ada waktu lagi, aku sudah capek. Karena ngerjain kami berdua, nggak ada. Oh iya, masih Memang berdua. dijaga bener Oh kualitasnya. berarti memang betul-betul dari kedua tangan owner ini Ini yang aja meracik kue ini sudah ya. mau tutup, udah Pin
tutuplah kata Epin Jumat aja Mi kata. Ya udah nggak sanggup lagi Oh. Sudah banyak. udah Oke. membludak. Oh, berarti ini udah tutup lebaran. Tanggal 18 sih rencananya Tanggal tutup. 18 udah close Ya. oven ya. Awalnya kan Close PO. tanggal 25 kita waktu pertama kali buka itu rencananya sampai tanggal 25. Tapi karena ternyata antusiasnya lumayan banyak, jadi kita majuin saja di tanggal 18 Maret. Iya, ibaratnya yang gak dak tegawe ya. Iya, pesanan uang lah banyak, Mereka dak tegawe. Takut nanti malah kecewakan Iya, customernya. terus juga dari kalian juga kan. Kalau misalkan udah nggak produktif lagi nanti berpengaruh juga dengan rasa kan. Oke, jadi untuk saat ini udah tanggal 18 insya Allah ditutup. Oke, mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar sampai di tanggal 18 nanti. Oke, Mama dan juga Evin kita denger lagu dulu ya. Kita break dulu, setelah itu kita lanjut lagi. Masih di obrolan UMKM edisi Lokak kita dengan tema Jelang Lebaran Produktif Cetak Cuan. Tetap di RRI, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Perbuat udah laude memang jua adalah dibagikan gala anak berhas gulai sun ulam jenengan adi masak oi di panca panggung rumah berawan sambil bergiling oi bumula digiling di paun babang hang berawan sambil bertetap oi
menyentuh bangka anaknya. Hemat gadis kala, oh disangka gadis tergila. Disangka aku disangka, malah ku disangka berbuat sangka. Allah ku disangka oh sangka, malah ku disangka berbuat sangka. Allah ku disangka awak turunan hingga ku juara. Akhirnya masuk penjara. I can't believe Pasti has a girl Pasti istrinya Awito. Can't believe I can't believe she got two children. Can't believe that I'm a lover. All men are crazy to her, and all we all crazy with her. Yeah. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih berawang ngecek pilih kembali di menit ke-30 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada ya. Kita masih di obrolan UMKM edisi Lokak kita. Masih juga bersama dengan kedua owner dari Omi Cookies and Cake. Sudah membersamai kita Ibu Lina dan juga Evin yang sudah hadir ya. Kita sapa kembali. Halo Cak Mano. Halo. Masih aman ya? Masih. Masih aman terkendali. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah banyak nih membahas tentang Omi ini sendiri, awal berdirinya dan juga kue-kue apa yang dijual, terus juga mungkin cerita suka dukanya banyak ya tadi ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung kita akan mereview produk dari Omi Cookies and Cake ini sendiri. Oke, ini sudah dibawa apa saja nih di Perempat Palembang? Ada nastar keju. Nastar keju. Terus ada Skippy. Skippy. Ini kue kacang. Kacang. Oke. Nah, ini wafer coklat. Wafer coklat. Oke. Kebetulan yang dibawa cuma ini. Yang lain Masih banyak varian yang lain. Masih banyak varian yang lain. Oke, yang bisa sempat dibawa 3 produk ini ya. Iya. Oke, baik. Ini yang pasti punya keunggulan tersendiri semua. Iya, benar. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu dijual kisaran berapa ini, Mama? Kalau Per toples. yang nastar sama wafer keju untuk toples ukuran 250 itu 75.000. 75.000. Ya, kalau untuk ukuran yang 500 gram itu harganya 140.000. 140.000. Kalau Skippy sama Putri Salju itu yang 250 gram itu 70.000. Terus kalau yang kastengel itu 75.000. 75.000. Kalau yang di 500 gram Skippy sama Putri Saljunya 130. 130.000. Wih, oke nih, terjangkau lah ya. Iya. Oke, kita yakin baik kalau orang Palembang ini nak lebaran banyak galau duitnya ya. Oke. Oke, kita sisihkan duit THR ya, Nak. Untuk ngisi gelok-gelok kita untuk ada tamu di kita di rumah ya untuk lebaran kage. Nah, ini yang paling favorit nih, paling favorit yang paling banyak dipesan permintaannya yang mana nih? Kalau best seller pasti nastar keju ya. Nastar keju. Karena nastar keju tuh
biasanya di rumah orang tuh pasti ada nastar. Pasti ado, Iya. pasti ado. Tapi mungkin nastar keju dari Omi ini memang berbeda ya. Berbeda dan memang harus ado di setiap rumah sepertinya. Baik. Berarti ini sudah dipasarkan, sudah dalam skop Palembang semua atau sudah ngirim keluar kota juga? Ada keluar kota ke Oh, ada juga. Jakarta ya, Mi. Oh, ke Jakarta. Wih, sampai ke Bandung juga? Ya temen Oh, temen. Wih. minta buatin. Langsung PO ke Palembang ya? Iya, minta dikirim. Oke, itu dia pesen kali pertama atau? Oh sudah sering. Oh, sudah sering. Nah, berarti kan memang enak. Kalau udah sering kan? Sering untuk dia makan sehari-hari. Jadi dia nggak nunggu lebaran aja nih. Tambah lebaran ini tambah. Tambah dia ya. Itu teman siapa? Temannya Pin? Apa teman mama? Oh, teman mami sendiri. Luar Ya biasa udah sampai ke langganan dari Bandung. tahun-tahun keberapa, Mi? Udah lama sih, heeh. Sampai Oke. sekarang masih mesen. Alhamdulillah ya. Nah, baik. Nah, mungkin Pilih mau tanya ke Mama sama Evin ya mungkin ya. Ini kan mungkin tantangan terbesar nih. Tantangan terbesar membangun brand ini apa nih Mah kira-kira Mah? Tantangan terbesarnya. Apa dari sisi pembuatan tadi kah, produktif tadi, atau mungkin kurang SDM-nya yang membuat? Kalau Kalau lagi banyak mungkin permintaan? zaman sekarang tuh pemasarannya ya, Oh, karena pemasaran sekarang juga. banyak yang online. Nah, jadi makanya kami mulai merambat-rambat untuk mulai masuk ke sosmed. Karena sebenarnya dari dulu tuh udah ada, cuman memang orang belum banyak tahu karena kami belum mulai masuk ke sosmed. Nah, sekarang dari 2 tahun yang lalu udah mulai terjun ke Aktif. sosmed ya, dan baru tahun ini kayaknya yang lumayan Yang- rame yang antusias. Yang Oke sudah ya. sudah beli itu pesan lagi. Sudah tahu kan. Betul. Jadi langganan ya, Mi. Iya, Jadi langganan lagi. Berarti memang berpengaruh ya. Pengaruh teknologi sosial media terhadap peningkatan penjualan. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara omset kali ya. Oke, tapi aman ya. Masih aman. Aman terkendali. Baik. Nah, jadi Mamang gimana Mah teknik pemilihan bahannya nih Mah? Yang pasti kan dengan kualitas yang oke, rasa yang oke, pasti bahan-bahannya juga nggak sembarangan ya. Iya. Jadi teknik Mama memilih bahan tuh gimana Mah? Ya apa belanjanya di tempat apa? Memang betul-betul tempat yang Iya. bagus ya. Bahan Semua bahannya sih premium ya. Kalau butternya kami pakai butter yang premium juga. Mulai dari tepung dan lain-lain. Benar. Kayak nanasnya juga kita milih sendiri. Jadi bukan yang kiloan kayak gitu, bukan itu memang kita yang pilih. fresh. Iya, benar. Fresh, nanasnya baru, masih bagus. Nah, terus baru kami bikin selai kayak gitu. Oke, baik-baik, luar biasa ya. Jadi memang untuk menghasilkan rasa dan juga kualitas yang oke, ya memang harus bahan-bahannya juga oke. Iya, butuh Nanti effort lebih effort ya. lebih, nanti harga juga menyusul. Iya, Soalnya kalau sejatinya konsumen kalau misalkan sudah tahu kualitas, sudah tahu tahu tentang produk itu, dia nggak akan ngerasa rugi kalau misalkan mengeluarkan kocek yang agak mahal ya. Iya. Ya Ada anggap harga, ada saja barang ya. anggap saja kita lah sebagai konsumen ya, pasti kita pengen yang kita beli ya enak gitu, banyak ya. Palembang lah. Iya. Tapi memang didasari dengan kualitas dan juga bahan yang oke dari produk itu sendiri. Baik. Nah, ini kalau dari Mama nih gimana nih, Ma? Jadi Mama memang udah dari lama ya, dari lama menggeluti bisnis ini. Ini memang perubahan dari hari-hari biasa ke momen-momen seperti ini aja kah yang lumayan banyak permintaan atau ada momen-momen lain juga? Ya kalau mau hari-hari beginilah yang Misalkan hari raya agama apa Iya, gitu. Banyak juga kan yang pesan? ada Ada juga. Natalan mereka, Natalan, Sincia, Sincia. pesan. Tapi hari raya ini yang meludak, Yang paling. yang banyak. Yang paling banyak sekali dipesan ya. Oke, baik, mudah-mudahan Mama sehat selalu Ma ya, biar bisa menghasilkan kue-kue yang lebih keren lagi. Baik. Nah, ini kalau untuk kue basahnya gimana nih? Kue basahnya banyak juga kah permintaan? Iya banyak. Itu kalau kue basah tuh nyebutnya perloyang ya. Ya, Perloyang-loyang loyangnya gitu. ukurannya ada pilih 22 ya, Mi. 22 kali 22. Oke. Nah, kalau untuk tahun ini sudah menyentuh angka berapa nih? Oh, sudah banyak. Makanya sudah aku suruh Epi tutup tadi pilih. Karena ngerjainnya cuma berdua Epi. Agak saro ya. Kewalahan, kewalahan kalau misalnya Sudah kerjaan itu terlalu orang kan mau yang fresh. Jadi kita bikinnya hari itu gitu. Nah, Oke. jadi sebanyak itu ya, makanya tadi tuh aduh nggak kuat lagi Pi.
Oke, jadi kalau misalkan mau pesen kue basah seperti itu mah ya. Jadi minimal order itu hamin berapa nih baru diambil gitu. Misalkan pesennya Ya hamin berapa? 2 hari lah. Oh, 2 hari. 2 hari masih oke ya. 2 hari bisa lah. 2 hari masih bisa. Itu per loyang berapa itu? Kalau- Harganya kisaran. Kalau Mak Subang Oh, beda-beda. ya, Oke. 400.000. Mak Subang. Tapi kalau dia pakai rasa durian, kan duriannya juga Oh, bisa di Iya. diinovasiin Di-mix, yang lain-lain juga di mix juga. ya kita tambah 50.000 karena kita beli duriannya yang utuh kan. Kalau kayak lapis legit 400 juga. Kalau yang tadi lapis legit Ya, 480. 480. Karena gluten free tadi. Iya. Betul. Engka gitu. Engka juga. 400. 400.000. Lapis kojo. Macam-macam pilih ya. Iya betul. Itu kan kalau kata orang-orang di luar kota ya ngomongin kue itu tuh kue para sultan ya. Ah, iya benar. Kue-kue sultan ya. Karena itu memang masaknya luar biasa Iya. effort apalagi yang kue 8 jam itu. Iya, Itu 8 jam. memang 8 jam masaknya kan? Iya, 8 jam. Yang pasti dengan teknik memanggang juga yang Iya, harus pas. manggang suhunya itu diatur. Kalau manggang-manggang kan. Kalau yang kayak 8 jam tuh ya 8 jam pilih. Kalau nggak 8 jam dia nggak ini. Lain teksturnya. Lain beda gitu ya. Oke, jadi teknik manggangnya Mas sudah pakai mesin kah atau masih tradisional? Iya, Pakai diputer kompor. aja. Pakai kompor. Ompennya di suhunya itu diatur. Tapi Mama pernah tahu nggak kalau misalkan ada yang masak juga kue kayak kue 8 jam itu tapi dipakai tutup panas itu? Zaman dulu kan masih ada pakai kan? tungku Iya tuh pakai dipanasin. tungku. Iya Mama pernah ngerasain juga momen itu? Oh belum ya? Kalau Langsung di pakai kompor kalau Itu mau. banyak kan di daerah. daerah, Kayu Agung, nah kayak itu kan daerah pilih itu, makanya iya. makanya pilih sering lihat kalau lebaran kan. Itu lebih enak sebenarnya pilih. Lebih rasanya tuh lain dengan open kayak Iya, gitu. pakai tungku. Jadi tungkunya dibakar, dipanasin, pakai kayu baru gede-gede. tutup. Ya saya tahu itu pilih. Pernah juga tahu juga. Oke. Jadi memang masih yang menggunakan cara teknik tradisional masih ada juga. Itu kalau di pedamaran Oki. Nah, iya, Nah, itu nyebutnya kue petis. Oh, Kue petis kan? Mirip-mirip sama Mak Suba lah, Iya, mirip-mirip iya, sama Mak Suba Palembang. Tapi teknik pemasaknya tadi yang beda karena masih tradisional. Dan itu oke juga mah rasanya mah. iya enak. Lebih enak memang aroma itu asap-asap Iya, gitu. betul. Iya pilih. Wih luar biasa loh. Tapi untuk Mama sekarang menggunakan teknik panggang di oven ya. Oke baik. Nah yang pasti yang agak repot nih kue-kue kecil-kecil seperti ini ya. Iya. Ini kan harus dengan tingkat kematangan yang pas Iya. gitu. Itu gimana mah kira-kira mah untuk mengatur suhunya, teknik pemanggangannya gimana itu? Iya. Apa berbedakah dari kue yang besar tadi dengan kue-kue Beda, kecil ini? Gimana pilih. bedanya? Gimana? Kalau kue kering ini kan masuk oven, ditunggu kayak 5-10 menit, dikeluarin dulu, dioles Oh sama iya, kuning. dioles ya. Masuk lagi, tunggu lagi. Kalau yang kue basah ya masuk selai, Iya, selapis ya. kering, diteken-teken, keluarin lagi, diisi lagi. Nah, Itu memang lain caranya. sesuai harganya segitu ya. Sampailah setinggi 7. Ketinggiannya 7, Oke. lebarnya 22. Baru dia matang dengan sempurna. Oke, soalnya kalau bederup itu mentah di dalam ya. Enggak masalah. Iya, ada masalah. Memang teknik Jadi masaknya seperti itu. tipis kayak gitu. Oke, jadi Mama gimana? Pernah kewalahan kah mah? Iya, kadang pilih ngantuk. Pernah Ngantuk, nungguin nyoba pernah pilih Gosong ya, Mi? gosong dia pilih, Iya, ya cocok. sudah dibuang. Iya, jadi Iya. nggak bisa dipakai. Tapi kan yang di bawah-bawahnya kan matang juga. Apa Iya, mana? Ya enggak bisa lah dibuang buat adonan tambahan lagi kan kalau harus bisa kalau 5 lapis berarti kurang kan untuk lapisan untuk sampai ke pucuk Ya gitu. Allah sayangnya nih. Iya, bikin dikit untuk nambahi adonan tadi kadang-kadang sampai tengah ngantuk kamu tuh, tidurlah dulu sebentar. Taunya telelep. Nggak taunya kebablasan ya, lupa di gawian tadi. Itu momen puasa. Iya. Oh, ajar apa yang mah, iyo, maklumnya bela bakwan puasa we. Ayo, tidak makan, tidak minum, ngawe kayak itu pula. Panas pula kendaknya we. Iya, depan oven tadi.
Oke, mungkin itu cerita unik ya dari pembuatannya. Nah, kalau dari Evin ada cerita-cerita unik juga kah Kalau ya itulah semasa nemenin pembuatan ini? bikin bikin kue lagi masuk oven, ngantuk kan pasti ngantuk. Belum lagi nanti yang si kecil ngerengek. Iyo Nah, ya. lupa dengan yang dipanggang itu tadi. Lupa digawen Bolos tadi. si kecil tadi kan. Iya. Ya, tapi lupa moto. Akhirnya gosong lagi. Nah, Jadi iya. ya lumayan kalau yang pasti adonan-adonan yang sudah gagal itu nggak bisa dikasih ke customer. Iya, sayangnya nih. Jadi Men pacak dibuang. kita masih makan, kita yang makan. Iya. Taman lato motong tak mana pahit. Iya, pahit. Yolah beda lagi rasa, udah lagi manis, pahit. Nggak selama apapun hasilnya ya kalau misalkan motong ya siapa nak makannya ya dak. Oke, baik. Nah, ini Mama mungkin kita bagi tipsnya Mama sama Evin ya. Tips untuk para pendengar kita, mungkin sobat budaya di luar sana yang mungkin punya skill juga, cak Mama sama Evin bisa masak kue atau masak apapun, atau mungkin bisa berkarya dalam bentuk apapun, tapi mungkin masih ragu nih mengeksplor kemampuannya, kira-kira apalah kira-kira yang bisa Mama bagi ke atau melatar belakangi Mama sehingga Mama berani sama Evin untuk memulai usaha ini. Evin dulu deh. Kalau dari Evin sih harus mulai berani ya, harus berani, terus tidak boleh gengsi karena Oke. namanya berjualan itu harus ada tekad dari dalam diri. Kalau memang kalau udah mulai terjun ke dunia jual menjual itu kita harus effort dari promosiin, effort dari waktu, tenaga. Nah itu kan effort yang lebih pasti. Benar. Nah apalagi kalau sekarang zamannya sudah digital, nah kita harus juga mengikuti zaman kayak gitu, harus mulai ngupload, harus belajar ngonten kayak Iya, gitu ya. betul. Karena itu Benar. sudah jadi kebutuhan juga Iya, untuk marketing ya. Karena kan zaman sekarang tuh semua orang tuh pasti punya handphone. Pasti. Nah, mereka pasti ngeliat sosmed, udah pasti mulai cari-cari, apalagi udah mau deket lebaran, cari-cari kue lebaran. Nah, itu udah pasti mereka lihat sosmed. Jadi kita harus mulai terjun ke sosmed biar ibaratnya profitnya tuh dapet untuk penjualan kita. Kalau dari Evin sih kayak gitu. Betul, yang pasti zaman sekarang juga kan untuk mengakses semuanya kan lebih mudah dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media. Jadi untuk teknik marketing ini memang betul-betul relevan, Pin ya. Iya. Untuk sekarang dijalanin untuk apalagi kalau misalkan brandnya baru. Jadi untuk teknik marketing, sosial medianya juga harus lebih gencar lagi. Iya. Oke, karena dengan begitu orang akan tahu dengan usaha kita. Setuju, Pin, mantap-mantap. Nah, kalau dari Mama gimana nih, Ma? Ini dari sisi Mama nih. Ya, waktu Untuk zaman- ibu-ibu di sana yang mungkin masih malu gitu untuk produktif gitu. Ya kayak gitulah, masih minta bantuan Pin gimana Pin promosi, ngomong aja Mi di grup-grup awal-awal itu. Jadi harus aktif juga, Ma ya. Iya. Nggak Sama boleh. teman-teman, teman SD, SMP, Iya. terus itu dikasih Alumni. Iya. Oke, yang pasti menjalin silaturahmi dengan teman-teman lama iya, juga akan berpengaruh juga, Ma ya. Oke, baik. Nah, luar biasa nih. Yang pasti ini yang pilih salut nih sama Mama Epin nih saling bersinergi nih. Kompak. Saling kompak mendukung satu sama lain. Akhirnya bisa membuat usaha seperti ini. Karena memang mungkin di luar sana tuh banyak juga tuh kasus yang mungkin yang bisa masak gitu ya. Iya. Yang luar biasa masaknya enak tapi nggak tahu kemampuannya mau dibawa kemana gitu. Apalagi kalau orang-orang daerah gitu ya. Orang-orang daerah tuh biasanya resepnya turun-temurun itu. Enak itu Pak. Misalkan bisa bikin apa, bisa bikin apa. Tapi karena mungkin terbatas dengan akses tadi, terbatas dengan pokoknya banyak faktor lah yang mempengaruhi ya. Jadi tidak terarah ya. Jadi nggak tereksplor kemampuannya. Padahal bisa menjadi ladang cuan juga kalau konsisten. Oke. Nah, Epin gimana nih, Pin? Epin, harapan Epin untuk Omi Cookies and Cake ini sendiri ke depannya gimana? Mau gimana, Pin? Kalau harapan Epin yang pasti ini lebih berkembang ya, karena memang ada rencana untuk lebih membesarkannya lagi, buka toko. Kalau Buka toko kebetulan sendiri. ini kan masih homemade ya, masih di rumah, bikinnya di rumah, semuanya masih di rumah dikerjainnya. Nah, rencananya memang ada rencana untuk buka toko, cuman semoga masyarakatnya juga antusias, jadi ikut Amin. mendukung, ibaratnya Amin. kayak gitu, biar Oke. bisa terrealisasi. Amin. Oke. Nah, kalau Mama gimana, Ma? Pandangan Mama untuk Omi Cookies and Cake ini nanti ke depan mau gimana nih? Lebih maju, Lebih apalagi maju. udah Epin yang pegang. Yakin, Ma ya? Doain, apa Epin banyak temen. Nambah-nambah lagi relasinya ya.
Oke, baik. Mudah-mudahan ya. Oke, jadi ya untuk Lebaran ini terima pesanan banyak ya, dalam bentuk hampers juga kah? Bisa ya, bisa. Oke, gimana Pin hampersnya jadi? Udah responnya gimana? Hampers kebetulan kami juga udah ada pesanan untuk Forkopimda Palembang. Wih, Ya, mantap. untuk wali kota, wakil wali kota, sekda, kayak gitu, Kapolres, Dandim, kayak gitu. Ini relasinya nggak kaleng-kaleng nih ya. Ya Orang-orang itu besar tadi kita harus semua. berani ya. Kadang promosi, kadang yang bikin malu anak-anak zaman sekarang tuh promosiinnya. Dia malu, gengsi kayak gitu kan. Kalau Evin sih ya nggak malu ya Mi. Ya, Saya- Evin orangnya nggak Kayaknya Philip harus banyak belajar nih dari Evin nih. Status sudah ASN tapi nggak malu nih dia jual-jualan kayak gini ya. Oke, nggak apa-apa Pin. Itu juga kan menjadi apa namanya ladang usaha kita juga ya. benar. Apalagi menambah relasi. Karena rezeki itu sebenarnya bukan bersifat uang aja, tapi teman-teman yang baik, relasi yang banyak itu juga sebenarnya berbentuk rezeki juga. Oke, baik. Yakin nih pasti Mama zaman mudanya humble sekali nih ya, turunnya ke Epin jadi. Oke, jadi Mama selain bisa masak kue ini apa lagi Ma yang bisa Mama masak yang kira-kira bisa dibikin jadi peluang usaha? Ini memang adalah Pempek bisa, Ma? Pempek, Bisa. enak masakan Mami pempek. wih. itu apa kayak orang-orang kantor di Epin Lebaran mau minta masakin opor kayak gitu. Oh, iya 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 iya. Apa sambal buncit. Untung lah diajak tadi ya. Pacok lagi, yang men. ngisi-ngisi. Pempek oke juga, Mah? Ya. Oke, pempek. Mantep kalau pempek Mami. Itu Oke. sampai itu Jakarta pesen, tapi saya nggak dari teman-teman aja. Yang Jadi- tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Memang nggak open karena kan masih yang lewat teman-teman aja, yang lewat mulut aja promosinya. Wih, skill terpendam Mama nih Iya. ya. Oke, nanti dimasukin aja di varian ini selain berarti nggak hanya ada kue aja, ada pempek juga. Iya. Mungkin ada yang lain-lain juga nanti bisa ditambahin. Luar biasa loh, Ma. Oke. Epin berarti masak pempek bisa juga, Pin? Masih belum ya. Belum Lihai. belum pas Epin. Oh, belum pas. Nah, belajar Pin dari Mama Pin. Oke, iya pasti banyak makanan lebaran lagi di rumah Mami nih. Oke, caknya harus dimanfaatkan ini ke sana. Harus datang ya. Harus datang ke sana. Oke. Mungkin kita terima telepon aja kali ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya boleh di 351656 bisa tanya langsung bersama kedua owner dari Omi Cookies and Cake. Mumpung kita belum closing dan juga bisa juga di WhatsApp di 0897 7884 884. Nah, ini Pin dan juga Mama, ini masih terima PO kah? Masih? Masih. Boleh nih promo nih sekalian nih. Iya, kemarin kami awal buka itu PO-nya sampai 25 Maret. Cuman karena antusiasnya lumayan banyak, takutnya nggak bisa memberikan yang terbaik. Benar. Jadi kami majukan jadi tanggal 18 Maret. Oke. Untuk yang mau mesen boleh ini Boleh. sampai tanggal Langsung 18 kemana? Maret. Boleh ke IG Omi Cook and Cake Palembang Oke. atau ke WA Evin bisa di 0821 1560 3788. Iya, atau mungkin bisa juga langsung lihat story Instagram Pilih ya, di situ Iya, juga Pilih. bisa juga. Tadi repost, boleh untuk langsung dikunjungi, bisa juga DPO di sana ya. Iya, benar. Oke, baik. Mudah-mudahan sampai di tanggal 18 ini orderan akan terus mengalir. Amin. Dan juga berkah untuk Mama dan juga Evin ya. Mudah-mudahan juga tahun depannya lagi bisa lebih meningkat lagi. Yang pasti yang harus dipersiapkan kesehatan aja kali ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan waras galau-galau itu lemak galau, nak berbisnis apa bae ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan juga bisa terus eksis dengan kue dari Omi Cookies and Cake ini dan selalu bisa mewarnai UMKM yang ada di Kota Palembang. Evin dan juga Mama Lina terima kasih ya. Iya, Terima kasih. Kita nggak nyangka sudah berada di akhir acara. Pokoknya sangat menginspirasi sekali obrolan pada hari ini ya. Mudah-mudahan juga bisa membuat para pendengar kita yang sekarang juga lagi dengar bisa untuk tergerak hatinya untuk membuat usaha juga nih. Iya, Amin. benar. Amin. Oke baik. Yalah Sobat Budaya di mana Berado kami cukupkan dulu obrolan UMKM edisi Loka Kito pada siang hari ini dengan bersama owner Omi Cookies and Cake dan juga tema yang sudah kita angkat jelang lebaran produktif cetak cuan. Kalau begitu kita bertiga pamit undur diri. Saya Pilih. Saya Evin. Saya Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma ilang caga batu di mano kucing belang di situ rumah aku. Cuma ilang caga batu di mano kucing belang di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mak mano ati dak dimbang, gadis doson bujang